Hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan membahas tentang bongkar potensi cuan IPO MGR, ya. Akankah emas, ini kode sahamnya, akan menjadi raja emas baru? Langsung aja. Oke, ringkasan, ya, ringkasan prospektus IPO PT Merdeka Gold Resources, ya. Jadi namanya MGR itu Merdeka Gold Resources, anak usaha dari MDKA yang berencana mengembangkan proyek emas Pani di Gorontalo, ya. Jadi Pani ini bukan maksudnya Pani yang aguan, ya, tapi nama proyeknya emas Pani di Gorontalo. Nah, per 2024, proyek emas Pani diperkirakan memiliki sumber daya mineral resources 292,4 juta ton biji yang mengandung 7 juta troy ons emas, ya, pada kadar 0,75 gram per ton, ya, dan cadangan, ya, reserve, ya, itu 77,5 juta ton biji yang mengandung 1,9 juta troy ons emas pada kadar 0,78 gram per ton. Nah, umur tambang diperkirakan hingga tahun 2041, ya. Saya coba buat sedetail mungkin, ya. Dengan puncak produksi emas pada 2033, ya. Bayangin bahwa puncak produksi emasnya itu 2033, umur tambangnya 2041. Jadi kalau sekarang 2025, saudara tinggal kurangin aja. Nah, menjadi emiten ketiga di Bursa Efek Indonesia milik Grup Merdeka, ya, menyusul Merdeka Copper Gold, ya, MDKA, lalu Merdeka Battery Materials, MBMA, ya. Nah, lalu Grup Merdeka ini siapa? Grup Merdeka ini berarti di dalamnya ada MDKA yang sudah list bursa, ada MBMA, ya, ini yang bergerak di bidang nikel, baterai. Lalu ada MGR, ini yang nanti akan launching, yang lagi penawaran IPO, besok hari Senin masuk ke penawaran umum, ya. Nah, kalau kita lihat Grup Merdeka, itu porsi kepemilikan utama berada di tangan Saratoga Investama Sedaya. Ya, kita tahu Saratoga Investama Sedaya ini di dalamnya ada Sandiaga Uno, ada Edwin Suryajaya, ada Grabaldi Thohir, ya. Lalu ada Provident Capital Indonesia, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah, ini adalah jadwal IPO emas, ya. Masa penawaran itu besok awal 8-10, umumnya mulai besok, ya. Umumnya itu mulai besok 17-19, ya. Tanggal penjatan 19 September, jadi hanya 3 hari, 17, 18, 19. Lalu 19-nya langsung itu tanggal penjatahan. Lalu distribusinya itu di tanggal 22, pencatatan di Bursa Efek Indonesia, ya, di bursa, ada di market itu tanggal 23 September, ya. Nah, ini adalah jadwal yang masih bersifat sementara prospektus, ya. Nah, MGR itu melakukan penawaran umum perdana saham IPO sebanyak maksimum 1.618.023.300 saham baru. Nah, jumlah ini setara dengan 10% dari modal ditempatkan atau di store penuh setelah IPO, di mana saham yang ditawarkan di kisaran 1.800. Jadi harga bawahnya 1.800, harga atasnya 3.020, ya. Nah, dengan demikian total dana IPO yang akan dihimpun kalau kita kali 1.800 kali jumlah lembar sahamnya itu dapatlah 2,9 triliun. Nah, kalau kita kali jumlah lembar sahamnya di 3 kali 3.020 itu dapatlah 4,8 triliun atau dibulatin 4,9 triliun, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, ya, nanti struktur daripada kepemilikan saham. Nah, yang saya garis bawahi, yang saya tandain ada tanda merah 10%. Ya, 10% artinya apa? Saya sudah pernah bahas berkali-kali, ya, di Discord bahwa free float yang di bawah 15%, ya, 10%, 7,5%, 8%, itu adalah saham-saham yang sangat-sangat lari kencang, ya. Sangat-sangat larinya kencang sekali, ya. Bisa naik, bisa turun, itu dengan kencang sekali. Nah, kenapa? Karena dengan kata lain, masyarakatnya hanya 10%, ya. Sisanya yang memiliki berarti di luar daripada retail. Nah, ini tergantung market makernya, ya. Tergantung siapa yang mengendalikan, dia mau bawa kemana harga sahamnya, terserah dengan orang tersebut. Hari ini saya coba membahas dari sisi menilai secara valuasi dengan fundamental.
Tetapi sekali lagi sebagai day trader, bagi kita itulah tidak terlalu signifikan, tidak terlalu material, tetapi sekali lagi penting bagi kita juga memahami saham-saham tersebut, walaupun kita sebagai day trader, karena ujung-ujungnya fundamental lah yang memang sebagai seleksi akhir ya, atau seleksi daripada waktu ya, waktu yang akan menguji, dan itu adalah dalamnya adalah fundamental. Nah, di sini dikasih tahu bahwa pengendali dengan porsi 50% lebih pasca IPO ya. Jadi Merdeka Copper Gold ini berkomitmen mempertahankan minimal 50% kepemilikan selama 12 bulan sejak IPO. Artinya apa? Ini perlu garis bawahi. Kalau seandainya mereka melepas ya dengan semudahnya pada saat lagi sebelum sebulan, 2 bulan mereka mau lepas karena tanda petik memanfaatkan terkait IPO ini, maka retail yang bisa ini ya bisa habis ke bawah ya. Kenapa? Ya bayangin mereka jumlah punya besar, mereka akan menggerakkan market itu dengan mudah dengan jumlah besar yang mereka punya ya. Nah, kenapa kita perlu atau saya baris bawahi publiknya 10%. Nah, sekarang saya mau lebih bahas ke dalam membahas tentang prospektusnya. Jadi menurut prospektus, seluruh dana bersih IPO setelah dikurangi biaya emisi itu akan dialokasikan untuk yang pertama modal kerja proyek PANI. Nah, jadi namanya PT PANI Bersama Tambang atau disingkat PBT. Nah, sekitar 20 juta atau 328,4 miliar rupiah itu akan disuntikkan sebagai uang muka setoran modal kepada PBT. Nah, dari dana IPO ya. Nah, dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja proyek tambang emas PANI ya. Di mana PANI adalah entitas operasi inti ya. Jadi proyek PANI setelah konversi uang muka ini MGR ya, Merdeka Copper Gold atau sahamnya emas akan tetap memegang 99,99 alias 100% lah ya. Saham PANI Bersama Tambang ya, PBT. Nah, lalu yang berikutnya untuk modal kerja entitas tambang ya, namanya PT Puncak Emas Tani Sejahtera atau disingkat PETS ya. Nah, sama nilainya 20 juta US dollar, 328 miliar akan diberikan oleh MGR sebagai pinjaman kepada PETS untuk memenuhi sebagai kebutuhan modal kerja. Nah, PETS juga terlibat dalam proyek PANI sebagai pemegang IUP ya, izin usaha pertambangan ya. Nah, yang berikutnya, nah ini yang perlu teman-teman pantau ya, perlu teman-teman perhatikan. Saya pernah sampaikan kalau dana IPO itu bla 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 bla. Nah, salah satu yang dilihat di sini adalah pelunasan utang kepada induknya ya, kepada Merdeka Copper Gold ya. Nah, sisa dana IPO yang terbesar akan digunakan untuk melunasi lebih awal utang MGR kepada MCG ya. Nah, jadi ini akan dilunasi ya, akan dilunasi kepada Merdeka Copper Gold ya. Utang ini berasal dari perjanjian utang piutang per 8 April 2022. Nah, MCG ini adalah MDKA ya, teman-teman ya. Jadi nanti MDKA ya itu akan masuk uang cash tuh ya. Senilai berapa? 4,2687 triliun ya. Nah, makanya kemarin ketika kita bicara tentang MDKA, ya memang ada sedikit kita tahu bahwa kemarin tuh sempat harga sahamnya naik kencang, lalu mulai so-so ya. Nah, nanti saya akan bahas kenapa bisa mulai so-so ya. Nah, dana IPO ini akan dipakai untuk membayar sebagian pokok utang tersebut ya, lebih awal prepayment ya kepada MDKA. Mungkin saya langsung bilang aja MDKA. Nah, di mana dengan pelunasan ini, nah ini benar juga. Diharapkan neraca emas MGR akan lebih ringan ke depan ya. Nah, jadi ini saya kasih peta tanda kotak ya. Jadi alokasi di atas menunjukkan fokus daripada emas ya untuk mendanai operasional tambang PANI melalui PBT dan PETS dan mengurangi beban utang ke induk ya. Sehingga tidak ada dana IPO yang dialokasikan untuk belanja modal baru di luar proyek PANI, mengidentifikasikan proyek utama PANI menjadi prioritas penggunaan dana. Oke, ini narasinya bisa dikembangkan ke sana, tapi narasinya juga bisa dikembangkan yang lain ya. Oke, yang berikutnya adalah ikhtisar laporan keuangan. Nah, ini perlu dipantau ya, dilihat. Jadi, pendapatan MGR ya, MGR kita bicara MGR berarti emas ya, kode saham emas. Itu masih minim pendapatan operasional karena proyek tambang belum berproduksi ya.
Jadi tahun buku 2024 membukukan pendapatan 1,7 juta, naik 25,5% dari tahun 2023 1,4 juta US dollar. Nah, peningkatan itu terutama berasal dari jasa alat berat ya. Kepada siapa? Kepada entitas anak, dalam hal ini pets ya. Yang dalam laporan konsolidasi disebut dieliminasi ya. Jadi di laporan konsolidasinya itu dieliminasi. Pada Q1 2025, MGR bahkan tidak mencapai pendapatan. Jadi masih nol ya. Karena seluruh pendapatan intragroup dieliminasi. Nah, MGR tidak memiliki penjualan emas sendiri hingga tambang Pani beroperasi ya. Hingga garis bawahi tambang Pani beroperasi. Nah, itu dari sisi pendapatan. Baru kita lihat dari sisi laba rugi. Nah, MGR kode emas Pani yang akan kita sedang masuk ke dalam penawaran umum masih merugi karena beban operasional dan pendanaan proyek. Wajar, karena masih baru ya. Rugi bersih itu 12,7 juta, membengkak 85,8% dari rugi 6,8 juta di 2023. Kerugian naik seiring peningkatan aktivitas persiapan tambang dan beban bunga utang. Tahun 2022, rugi bersih 11,3 juta, artinya 2023 sempat lebih rendah, namun 2024 rugi naik lagi melampaui level 2002. Nah, 2022 pada Q1 2025 rugi periode berjalan 9,1 juta. Lebih dari 2 kali lipat rugi 4,18 di 2024 kuartal 1 ya, kalau kita ambil kuartal 1 per kuartal 1. Nah, rugi ini mencerminkan biaya praoperasi yang besar sementara pendapatan hampir nihil ya. Jadi sekarang itu biaya operasi itu yang muncul ya, pendapatan belum sama sekali. Secara aset sekarang, total aset MGR per 31 Desember mencapai 529,7 juta. Meningkat drastis 61,2% dari 328,6 di akhir 2023, di mana kenaikan aset terutama karena penambahan properti tambang ya. Jadi karena penambahan asetnya karena penambahan properti tambang. Jadi ada aset eksplorasi, infrastruktur ya, dan kenaikan konsolidasi PETS ke dalam grup sejak Juni 2024. Jadi PETS-nya masuk ke dalam grup ya MGR. Selain itu ada peningkatan kas dari penarikan pinjaman ya, ini ke MCG ya. Nah, MCG ini siapa? MDKA. Jadi mendapatkan pinjaman dari MDKA pada 2024, di mana komposisi aset per 2024 didominasi aset tidak cair 517,9 itu siapa aja? Proyek. Nah, lalu aset lancarnya itu 11,8 juta. Nah, per kuartal 1 2025, total aset sedikit naik ke 543,3 juta atau naik 2,6% dari akhir 2024 ya. Seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur tambang tadi ya, karena alat-alat infrastruktur terkait dengan aset-aset untuk kepentingan eksplorasi. Nah, lalu dari laporan dari utang sekarang, total liabilitas per 31 Desember itu 256,7 juta ya, naik 48% dari yang sebelumnya 173 ya, di akhir 2023. Nah, lonjakan utang ini disebabkan oleh meningkatnya pinjam dan utang accrual biaya ya. Nah, tetapi nanti dari sini yang akan dibayar ke MCG tadi 4 triliun lebih tadi. Nah, untuk mendanai konstruksi dan operasional. Sebelumnya liabilitas 2023 juga melonjak. Nah, dan hanya 0,047 juta di 2022 menjadi 173,4 juta. Karena 2023 MGR mulai menarik pinjaman untuk pembelian aset tetap, itu alat berat, dan kegiatan untuk kegiatan eksplorasi. Nah, komposisi utang didominasi liabilitas jangka panjang ya. Jadi kalau jangka pendek kita khawatir, ini jangka panjang. Sementara liabilitas jangka pendek mencakup utang usaha dan accrual. Per kuartal 1 2025, liabilitas meningkat ke 280 juta atau 9,1% di akhir 2024 akibat accrual, beban konstruksi, dan provisi reklamasi tambang. Nah, ekuitasnya per 31 Desember 2024 sebesar 273 juta, naik 75,9 ya, dari 155,2 ya. Kenaikan besar ekuitas ini utamanya karena ada restrukturisasi internal, konsolidasi aset PETS dan injeksi modal dari pemegang saham ya, dari penggabungan entitas ke MGR. Nah, meski rugi ditahan bertambah, ekuitas tetap naik karena tambahan modal disetor ya. Nah, jadi struktur permodalan cukup leverage, namun akan membaik jika dana IPO digunakan melunasi utang. Inilah salah satunya kenapa dana yang terbesar itu adalah untuk melunasi utang ya, supaya maksudnya ke depan lebih ringan dari sisi emasnya. Oke.
Lalu yang berikutnya, saya tinggal yang di kotak yang paling penting. Secara ringkas, kinerja IPO menunjukkan perusahaan tahap pengembangan, ya. Jadi tahap pengembangan aset meningkat pesat sejalan investasi tambang, namun pembiayaan mengandalkan utang induk dalam hal ini ke MDKA yang menyebabkan kerugian beban bunga dan likuiditas ketat. Diharapkan setelah IPO, struktur modal membaik, utang berkurang, ekuitas naik, makanya itu ada pembayaran utang yang 4 triliun lebih. Dan saat produksi emas dimulai, pendapatan serta laba akan signifikan. Oke, nah sekarang ringkasan daripada risiko utama MGR, faktor risiko yang perlu diperhatikan kita sebagai investor. Yang pertama, perhatikan, ya, ini paling penting. Konsentrasi pada satu proyek tambang. Jadi kelangsungan bisnis MGR atau kode emasnya, kode sahamnya yang kita lagi masuk ke penawaran umum, itu sangat terpusat pada proyek tambang emas Pani di Gorontalo. Dan ketergantungan hanya pada satu wilayah tambang. Nah, ini membawa risiko tinggi. Apabila terjadi gangguan operasional, keterlambatan konstruksi, karena kan ini belum beroperasi ya, gagal mencapai target produksi, atau masalah hukum di proyek Pani, maka tidak ada sumber pendapatan alternatif untuk menutupi dampaknya. Jadi hanya terkonsentrasi di satu wilayah, yaitu di tambang emas Pani di Gorontalo. Ya. Risiko operasional dan ekspansi tambang, nah kita tahu industri pertambangan emas menghadapi risiko operasional, kecelakaan kerja itu biasa, ya, kegagalan peralatan, gangguan infrastruktur, bencana alam di area tambang. Ingat, kalau di Kalimantan itu tidak ada bencana alam, tidak ada gempa, tetapi kalau di Sulawesi itu ada gempa. Nah, hingga pandemik. Nah, hal-hal ini menghambat operasional dan ekspansi proyek Pani, menyebabkan biaya membengkak dan penundaan penyelesaian proyek. Nah, MGR berencana melakukan ekspansi besar, ya, itu 19 juta per ton per tahun, ya, di Pani, ya, yang bergantung pada kemampuan memperoleh dan mempertahankan izin tambang, ya. Nah, pembebasan lahan, dukungan masyarakat serta pendapat waktu, kegagalan salah satu proyek ekspansi bisa mengurangi prospek pertumbuhan. Jadi sangat-sangat ringkih, ya. Kenapa? Karena dia terkonsentrasi di satu tempat, ya. Nah, risiko infrastruktur saya nggak usah bahas, risiko pendanaan utang saya nggak usah bahas, masih banyak. Resiko untuk eksternal makro, ya kita tahu harga komoditas dan kurs, ya. Tetapi ini emas bukan seperti batu bara. Selain itu harga emas sangat volatile, ya, meski proyek emas positif. Menurut peta, penurunan tajam harga emas yang akan langsung memukul proyeksi pendapatan dan valuasi proyek Pani, ya. Indonesia juga rawan bencana alam, ya, gempa, bumi, banjir, ya, Gorontalo termasuk zona seismik, ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pantau. Kalau di Kalimantan itu nggak ada gempa, ya. Tapi kalau di Sulawesi itu rawan dengan gempa, ya. Dia masuk dalam zona seismik gempa, ya. Nah, menyebabkan kerusakan fasilitas tambang dan korban. Nah, antisipasi. Nah, bagi teman-teman yang udah punya prospektusnya, nah itu ada dibaca nanti di bab 6 terkait faktor risikonya. Nah, jadi MGR menawarkan potensi pertumbuhan tinggi sebagai calon produsen emas calon pertumbuhan emas. Jadi sudah terbukti belum? Belum. Baru calon produsen emas berskala besar. Namun investor harus mencermati resiko inheren, di mana struktur holding yang bergantung pada proyek hanya satu di Pani, ya. Fase praproduksi yang membakar kas, utang signifikan, serta berbagai ketidakpastian operasional dan eksternal. Nah, MGR mengklaim, nah atas resiko-risiko itu mereka klaim. Mengklaimnya apa? Mereka bilang bahwa mereka memiliki sponsor yang kuat. Dalam hal ini siapa? Yang tadi, ya, pemegang daripada grup Merdeka itu. Di dalamnya ada Saratoga, ada Providen, ada grup Thohir. Jadi terkait dengan risiko-risiko itu mereka nggak usah khawatir karena ada grup besar, di dalamnya ada Saratoga, ada grup Thohir, ada Providen, ya, yang akan mendukung terkait dengan risiko-risiko yang ada. Namun keberhasilan investasi saat bergantung pada proyek eksekusi proyek Pani yang tepat waktu sesuai anggaran serta kondisi pasar emas ke depan. Jadi kalau seandainya proyek Pani ini mundur tepat waktu, nah itu problem, ya. Nah itu juga yang menjadi salah satu yang harus kita perhatikan sebagai investor ketika kita diperhadapkan pada penawaran kalau kita mulai dari sisi fundamental. Nah sekarang kita mau bandingkan terkait dengan perbandingan prospek usaha MGR dengan tambang jenis, ya. Nah sekarang kita ambil resumenya, ya. Jadi yang pertama sekaligus kita mulai kenal trading, ya. Jadi yang pertama kita ambil contoh MGR, ya, proyek emas di Pani Gorontalo. Status masih praproduksi, ya.
di mana targetnya, hitlistnya itu mulai Desember 2025 ya, jadi kurang lebih sekitar 4 bulan lagi, 3 bulan lagi. Lalu dilanjutkan ya 2029-2032, di mana nanti puncaknya di 2032 ya, 2033. Nah, kapasitas penuhnya bisa mencapai 500.000. Nah, jadi kita nih sekarang proyek PAN ini, MGR ini masih dalam tahap praproduksi ya. Nah, prospeknya, cadangan emasnya, nah itu besar banget ya. MGR berpotensi menjadi salah satu produsen emas terbesar di Indonesia. IPO memberikan modal untuk mempercepat ya. Jadi dana IPO yang sekarang ada itu tujuannya ada karena ini memiliki prospek produsen emas terbesar ya. Sekaligus mengurangi utang. Nah, resiko masih single ketergantungan penuh pada keberhasilan PANI. Nah, jika ada kendala teknis terkait dengan misalnya mundur dan lain-lain, nah, itu bisa mengakibatkan semua yang ada di buku yang mereka buat ya di prospektus itu pasti akan mundur. Nah, sekarang kita lihat ke Antam. Kita mau banding satu-satu ya. Nah, Antam itu diversifikasi komoditas. Jadi dia ada emas, ada nikel, ada bauksit ya. Nah, peran emas bagi Antam itu lebih dominan di sisi penjualan logam mulia, LM. Makanya kalau kita beli LM tuh kita beli kemana Pak? LM Antam ya, logam Antam. Kenapa? Mereka memang perannya lebih dominan ke sisi penjualan logam emas ya, logam mulia. Nah, permintaan emas batangan di Indonesia relatif akan cenderung meningkat, sisi tidak pasti. Nah, kekuatannya ya kalau MGR hanya satu doang. Nah, kalau ini dia lebih tahan goncangan. Karena apa? Karena dia terkait dengan hilirisasi nikel yang sedang didorong oleh pemerintah, itu juga Antam ya. Terkait dengan bauksit, itu juga Antam ya. Resiko produksi emas tambang cenderung menurun. Mereka punya tambang ya di Pongkor ya. Lalu di Cibaliung semakin terbatas. Bagi investor, Antam mungkin bukan pure gold play, tetapi lebih ke arah konglomerasi mineral. Lalu yang berikutnya adalah BRMS ya. BRMS, nah fokusnya dia adalah multi mineral dengan emas sebagai fokus utama. Ya, itu proyeknya di mana? Sama di Gorontalo juga ada ya. Di Poboya juga ada, di Poboya ada. Nah, produksi emas sudah berjalan di Poboya dan dia ya pada 2028. Nah, jadi ini mirip nih ya. Jadi yang di Gorontalo itu juga baru mulai nanti berproduksi maksimal tahun 2028. Nah, kalau PANI rencananya di Desember 2025 atau kode saham emas ya. Kekuatan portofolio multi proyek memberikan potensi besar. Nah, risikonya valuasi pasar sudah tinggi karena ekspektasi masa depan, nanti saya akan bahas ya. Sangat spekulatif sehingga sensitif pada keberhasilan eksekusi proyek dan kebutuhan itu BRMS. Lalu yang berikutnya PSAB, Jaya Resources Asia Pasifik. Nah, fokusnya ya ini pure play penambangan emas dengan beberapa site aktif ya. Jadi kalau misalnya PANI hanya satu, kalau dia ada beberapa tempat ya. Nah, jadi ada bahkan Penjom ya, ada proyek DOP ya yang sedang dikembangkan. Lalu mereka juga ini output perusahaan bisa melonjak signifikan pada produksi tahun 2006 tahun depan. Produksi saat sini berkisar di 200.000 ons per tahun ya. Kekuatan, nah itu tadi multi-site memberikan fleksibilitas. Nah, resikonya posisi keuangan relatif terbatas, sementara kebutuhan modal besar untuk menyelesaikan proyek yang akan berproduksi 2026. Investor menilai PSAB sebagai emiten yang turnaround ya, punya potensi besar tapi eksekusi jadi penentu ya. Nah, jadi kita ikutin aja terus yang terkait dengan proyek DAP-nya ya. Nah, sekarang Archie. Nah, Archie itu produsen emas mapan dengan operasi utama di Tokatidung, Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi lagi ya. Ternyata selain di Papua, emas itu banyaknya di Sulawesi ya. Nah, prospeknya Archie memiliki rekam jejak panjang, produksi stabil, ratusan ribu ons per tahun, dan terus berinvestasi untuk memperpanjang umur tambang. Jadi seperti yang di Papua ya, Freeport. Kekuatan operasi sudah mature dan terbukti bisa menghasilkan emas dalam jumlah. Risiko leverage cukup tinggi sehingga manajemen keuangan jadi faktor penentu ya. Namun dibanding PSAB, BRMS, Archie lebih aman bagi investor yang cari kepastian output ya. Nanti kita akan bahas. Nah, harta. Nah, harta itu bukan tambang. Nah, melainkan dia manufaktur dan distribusi perhiasan ya. Bullion emas ya. Jadi dia perhiasan. Kalau teman-teman misalnya mau beli logam mulia,
itu selain di Antam bisa beli di Harta, ya. Bahkan lebih murah di mereka. Karena mereka itu harganya ngikutin harga, lalu mereka itu tidak ada potong persen kalau ya. Nah, kalau di Antam ada potongan ya logam mulia Antam. Kalau di Harta nggak ada. Coba nanti saya takut salah, silakan coba cek ya. Nah, karena saya juga beli LM-nya juga di Harta juga. Nah, prospek bisnis ini lebih defensif karena berhubungan dengan permintaan detail. Saat harga emas naik, minat investasi perhiasan logam mulia juga ya. Harta tumbuh lewat ekspor dan produksi retail emas mini. Nah, kekuatan tidak terikat risiko eksplorasi tambang. Jadi karena dia sifatnya adalah lebih ke arah distribusi perhiasan, menjual perhiasan dan logam mulia ya yang dalam bentuk retail emas mini. Resiko margin tipis ya kalau tambang lebih besar, sangat bergantung pada daya beli masyarakat, tidak ada cara tambang, bukan pilihan untuk yang ingin eksposur langsung ke harga emas global ya. Nah, ini Harta. Nah, kalau saya buat tabelnya begini ya. Jadi MGR itu masih di praproduksi, Antam produksi emas tambangnya tapi skala kecil, Pongkor dan Cibaliung ya. Plus dia ada diversifikasinya, dia lebih di mana puluhan ton per tahun ya. Pesat itu produksinya 200.000 ons per tahun dan mereka punya multi sites ya. Lalu kalau Archie, nah produksinya di ratusan ribu ons per tahun ya. Nah, dia juga multi sites ya. Harta ini berarti bukan ya. Saya harusnya naikin BRMS di atas. Produksi kalau Bumi BRMS produksi Pobaya dan pipeline-nya nanti Gorontalo ya Minerals 2020 ya sama Dairi ya. Nah, kalau kita misalnya mau lihat dari ini semua, jadi kita bisa melakukan compare itu secara apple to apple MGR dengan PSAB, dengan Archie, dan dengan BRMS. Nah, sekarang kita bandingkan PSAB, Archie, BRMS, dan emas di harga bawah yang di 1.800 dan emas di harga tinggi di 3.020 ya. Nah, kita mau bahas itu menggunakan satu yang namanya, ini paling atas, enterprise value. Ya, jadi saya mencari data-datanya. Ya, data-datanya itu yang tersedia, ya, itu beda-beda, ya. Nah, tetapi saya ambil yang dari Stockbit, ya, datanya yang diambil dari Stockbit. Jadi enterprise value itu apa, EV? Itu adalah nilai total perusahaan jika ada yang ingin membeli secara keseluruhan. Jadi enterprise value itu ya itu adalah market kalau kita misalnya market cap itu hanya melihat nilai saham. Kalau EV itu memasukkan hutang ya dan juga kas ya. Jadi kita masukin hutang dan juga kas ya. Jadi misalnya dua perusahaan sama-sama punya market cap 2 triliun, perusahaan A punya 10T, punya utang 10T, perusahaan B tanpa utang. Malah punya cash. Nah, jadi yang EVA itu 30T. Ya, EVB itu 15T ya. Jelas B lebih murah dan sehat ya. Nah, digunakan untuk perbandingan apple to apple. EV memungkinkan perbandingan perusahaan dengan struktur modal yang berbeda. Mana yang pakai banyak utang, mana yang punya sedikit utang ya. Nah, dasar rasio valuasi ini ya yang enterprise value dibagi reserve dan enterprise value dibagi ini biasanya dasar rasio kalau kita mau bahas bicara tambang. Kalau non tambang itu biasanya EV dibagi EBITDA ya. Nah, seberapa mahal valuasi per ons emas kalau ini kita bicara tambang emas ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini PSAB sini saya rinciin ya. EV, Archie, BRMS, MGR harga bawah, MGR harga atas, kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu kalau misalnya saya bagi apa reserve-nya apa? Ini adalah data yang sifatnya itu cadangannya itu udah bisa dipastikan. Ya, cadangannya kurang lebih seperti ini. Kalau resources ya, resources itu artinya itu adalah potensi cadangan ya. Jadi yang bedanya kalau ini masih ada kemungkinan resources, kalau reserve ini cadangan ini adalah sesuatu yang tanda petik itu datanya udah ada itu pasti ya. Jadi kalau saya bandingkan EV dibagi reserve dengan EV dibagi resources, PSAB itu 7,1 3,0, Archie 7,3 terhadap resourcesnya, EV-nya 5,2. Tentu yang resources lebih besar.
karena sifatnya dia masih potensi ya, yang belum digali bla 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 dengan macam-macam di sekitar site yang mereka punya ya. BRMS 14,5 dan 10,6. MGR kalau kita menggunakan harga bawah 15,4 dan 4,2. MGR kalau kita menggunakan harga atas 24,7 dan 6,7. Nah, dari data ini, kalau kita mengambil dari valuasi, maka PSAB itu adalah yang paling murah. Kenapa? Karena yang pasti adalah yang reserve. Ya, nah itu 7,1. Dari resources-nya juga dia paling murah 3. Ya. Nah, lalu kalau kita perhatikan ya di sini, untuk yang Archie itu di 7,3, sedikit lebih mahal dari PSAB, tapi masih di level wajar. Ya. Nah, yang lebih mahal lagi apa? Yang berikutnya adalah BRMS di 14,5. Nah, dengan menggunakan harga yang bawah, emas yang lagi masuk penawaran umum besok itu di 15,4 ya. Jadi lebih mahal daripada BRMS ya. Tetapi kalau dari sisi kandungan, resources, cadangan besarnya itu, memang dia murah. Di bawah BRMS, di bawah Archie. 4,2, ya. 6,7. Nah, jadi apa? Kalau menggunakan harga bawah dan harga atas, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa IPO yang ditawarkan, valuasi MGR ini di level yang sangat tinggi, ya. Relatif sangat tinggi, kecuali kalau misalnya dibandingkan dengan yang resources. Tapi dibanding resources juga masih tinggi kalau kita bandingin misalnya terkait dengan misalnya dengan Pesat, dengan Archie ya. Nah itu ibaratnya dia tinggi. Nah jadi dengan kata lain secara valuasi ini mahal banget. Ya sebenarnya bukan mahal banget, mahal di level yang sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka relatif lebih mengarahkan ke point of view-nya adalah kami itu punya cadangan yang paling besar loh. Nah gitu ya. Nah jadi itu terkait dengan cerita terkait dengan saham yang akan IPO emas. Nah sekarang kita masuk ke tahap yang berikutnya tentang prospek harga emas global dan regional. Kalau kita perhatikan harga emas, ini saya ambil adalah setiap bulan ya, di mana bulan ini aja di September masih month to date baru berjalan kurang lebih sekarang tanggal 14 September, itu kenaikannya udah 5,7% dibanding dengan akhir bulan kemarin ya. Dan kita bisa melihat itu sepanjang tahun 2025 itu memang kenaikannya cukup kencang ya, sangat-sangat agresif ya, sangat-sangat agresif. Tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, kenapa? Nah, di sini kita lihat ya. Jadi harga emas rekor baru 2000 ya, ATH-nya di mana emas dunia itu tembus 3.600. Kalau kita lihat di per kemarin 3643 ya, close-nya di 3643 di data kemarin ya. 3643. Nah, jadi kenaikan terbesar sejak krisis keuangan 2008 ya. Jadi saya udah pernah sampaikan kepada teman-teman, kalau misalnya harganya naik terus, akankah dia naik terus ya? Tapi kalau kita perhatikan terkait dengan data secara tahunan, ini kenaikan tahun 2025 ini sangat-sangat luar biasa. Nah, pendorong utamanya apa? Pendorong utamanya kita melihat memang di tahun ini, dibanding tahun-tahun sebelumnya, itu secara geopolitik panas banget ya. Karena kita tahu di sini ada konflik Israel-Iran, perang Ukraina, ya, rivalitas dagang militer AS dan Cina, perang dagang dan lain-lain. Ini dorong investor emas. Makanya strategi emas di kondisi cemas, ya. Nah, itu yang dorong semuanya lari ke sebagai safe haven, ya. Nah, yang berikutnya adalah kebijakan moneter. The Fed akan memangkas bunga itu 1 sampai 2 kali di 2025. Nah, ini mengurangi opportunity cost dan memegang emas ya. Nah, yang berikutnya ini yang tidak kalah penting, dedolarisasi. Kepercayaan pada US dollar menurun. Kita bisa melihat Cina, India, Rusia, Turki, dan negara-negara emerging market lainnya itu udah mulai mereka melakukan, bank sentral mereka itu mulai menabung emas secara agresif.
Dari data, hanya Indonesia yang cadangan emasnya tidak bertambah. Negara-negara lain bertambah. Indonesia tidak bertambah, ya, tidak bertambah. Nah, jadi sementara ini digunakan oleh bank-bank negara, bank negara, termasuk negara-negara emerging market, mereka udah mulai aktif untuk mereka membeli emas, ya. Tujuannya untuk mereka hedging, ya. Karena apa? Kepercayaan pada US dollar udah mulai menurun karena terkait defisit fiskal di AS, politik yang tidak stabil, geopolitik panas, perang dagang dan lain-lain. Ini membuat negara-negara bukan ya dan Rusia dan Turki, tetapi diikuti oleh negara-negara emerging pun kecuali Indonesia itu yang aktif untuk membeli emas sebagai cadangan, ya. Nah, sehingga itulah yang membuat saya mengasumsikan bahwa harga di tahun ini itu sangat-sangat luar biasa. Pertanyaannya, akankah terus berlanjut? Nah, jawabannya adalah dikunci pendorong utama ini. Gimana dengan geopolitik emas, geopolitiknya masih panas kah? Ya, kalau kita lihat sekarang Amerika udah mulai ngirim kapal perangnya ke saya lupa, ya. Lalu Turki juga udah mulai tuh, mereka udah mulai produksi pesawat tempurnya yang merek Khan itu, ya. Lalu ada banyak macam-macam tuh. Nah, artinya apa? Secara geopolitik panas gitu ya. Nah, lalu ada istilah sekarang kalau teman-teman perhatikan. Kalau dulu globalisasi, ya. Kalau sekarang negara-negara bukan globalisasi, tapi mereka mulai deglobalisasi. Mereka udah mulai mempertahankan negara mereka masing-masing. Ini terkait apa? Ini terkait dengan perubahan iklim, ya. Masalah potensi terkait dengan perubahan iklim yang mengakibatkan seperti kita akan nanti terkait dengan pangan, ya, krisis pangan dan lain-lain. Sehingga apa? Ini yang membuat orang akhirnya mulai negara-negara sekarang mulai bergejolak. Jadi menurut saya kurang tambah itu ya. Jadi menurut saya emas ini akan terus rally, ya. Jadi Metal Focus dan WGC proyeksi 3.200 sampai 3.300 per ons per tahun di tahun 2025. Nah, ini udah lewat, ya. Ini udah lewat. Nah, di mana skenario bullish-nya di 4.000, ya. Di 4.000 itu di 2026. Menurut saya 4.000 tuh dengan di 2026, ya. Mungkin di kuartal 1 2026 udah capai 4.000. Atau jangan-jangan di akhir tahun 2020 itu kita nyapai 4.000 karena dikit lagi. Kalau kita mau menghitung sekarang udah 3.600-an, 4.000, ya. Itu selisihnya berapa? Kalau kita perhatiin 4.000 dibagi 3.600-an, ya. 3.600-an, itu selisihnya tinggal 9,5%, ya. Jadi sangat mungkin, ya, skenario bullish yang dibuat 4.000 dolar ini per ons ini di 2026 itu bergeser ke tahun 2025. Nah, biasanya ketika ada pencapaian angka yang sangat-sangat begitu, ya, ini membuat orang semakin lebih panik lagi, dan ini yang membuat biasanya FOMO gitu ya, dan akhirnya makin tambah naik. Nah, ini ya, kenapa? Kita lihat sekarang negara-negara emerging market pun itu udah mulai masuk ya, mereka udah mulai aktif untuk mereka melakukan membeli emas untuk cadangan mereka ya. Nah, tujuannya adalah untuk karena mereka udah tidak terlalu percaya lagi dengan US dollar, ya. Nah, jadi kalau skenario koreksinya, emas bisa turun ke 3.000 jika konflik reda dan dolar. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, ya tinggal silakan exercising. Ya, apakah teman-teman punya pandangan yang berbeda terkait dengan emas, ya? Nah, jadi kita tadi udah bahas terkait dengan emas dan bagaimana nilai. Sekarang kita bahas terkait dengan prospek harga emas global dan nasional ke depan, ya. Nah, sekarang domestik di Indonesia. Kalau kita lihat harga emas domestik udah tembus 2 juta per gram, ya. Dan ini pecah rekor sepanjang sejarah. Nah, ditambah lagi kombinasi emas global dan rupiah yang melemah. Nah, perhatikan teman-teman, ya. Ini ada yang menarik. US dollar menilai mata uang hampir di seluruh negara yang lain itu terkoreksi turun, kecuali Indonesia. Ya, kenapa? Karena mereka punya cadangan emas yang cukup signifikan.
Nah, kalau kita, masalahnya tadi saya tidak tampilin datanya, sayang sekali. Itu kita nggak berubah. Kalau nggak salah, kita tuh hanya pegang 8 juta ya. Dan kita mengandalkan yang itu, bank emas ya, yang BSI. Nah, harapannya BSI ini nanti karena pelaporannya masuk ke BI, jadi itu dihitung sebagai cadangan emas yang bisa diperhitungkan. Nah, tetapi itu kan bukan langsung under control BI-nya ya. Karena itu masih dipegang oleh individu-individu yang titip emasnya, simpan emasnya di BI ya. Nah, jadi secara lokal permintaan emas batangan juga terus naik, perhiasan melonjak, makanya harganya juga naik ya. Nah, Pegadaian dan Harta catat rekor penjualan. Kemarin waktu saya beli LM di Harta, mereka juga bilang ya, itu meningkatnya luar biasa ya. Nah, generasi muda Gen Z mulai anggap emas bukan sekedar perhiasan, tapi aset investasi. Nah, efek ke pasar modal, saham-saham emas jadi primadona. Antam itu yang ATH kita bahas sama. Lalu Archie, BRMS, MDK karena didorong oleh IPO emas, BRMS, Harta, PSAB saya nggak masukin sih, lupa. Nah, rotasi sektor investasi pun itu udah mulai mengalihkan dananya dari sektor cyclical ya ke komoditas safe haven ya. Jadi investor asing udah mulai masuk ke. Jadi pertanyaannya dari ini, kira-kira saham-saham emas masih menurut saya masih. Ya, kenapa? Dari tadi yang penjelasan yang di atas ya, penjelasan di atas ini. Nah, sekarang kita lihat ke masing-masing saham, ya. Nah, MDKA, nah kita lihat itu segmen emasnya naik kontribusinya 23%, revenue-nya kuartal 2 2025 dibanding 12% 2024. Di H1 2025 ya, pendapatan emas 188 juta, 62% year on year. Nah, saham itu naik 60% year to date, dipicu prospek IPO MGR emas. Nah, risiko biaya produksi naik, nah tetapi sekarang MDKA emasnya nanti akan masuk ke emas ya. Jadi proyeksi pendapatan mereka itu nggak lagi terbesar dari emas, tapi dari sisi yang lain. Antam, emas tuh menyumbang 84%. Dimana kita tahu tadi udah bahas, Antam ini lebih banyak ya, karena dari Pongor itu kecil banget, dia lebih banyak disumbang dari penjualan ALM-nya ya. Nah, sahamnya itu naik 120% secara year to date ya, harga sahamnya. Katalisnya itu ekspansi pabrik pemurnian emas Gresik. Nah, lalu rencana bullion bank. Ini rencana bullion bank udah menjadi kenyataan ya. Tapi dipikir bahwa bank bullion ini itu akan makin besar dan makin besar ya. Nah, dan itu membutuhkan salah satunya produknya LM. Nah, itu salah satu penyumbangnya adalah Antam. Tambahan daya tarik exposure nikel untuk electric vehicle baterai ya. Nah, jadi kita tahu Antam ini bukan hanya tapi juga nikel, bauksit ya. Nah, Archie itu produksinya itu 93.000 ons ya. Target 2025 naik 25%. Dulu harga sahamnya ini 200-an. Tapi di tahun ini naiknya cukup kencang ya. Nah, lalu sahamnya naik 121%. Salah satu top performer di sektor emas ya. Lalu prospek emas tambang bawah tanah, target produksinya itu nanti mencapai 205 ons per tahun ya. Oke, nah sekarang saya mau bahas terkait dengan kebijakan Menko Purbaya dan Sri Mulyani. Nah, kenapa saya bahas di sini? Nah, karena ini menurut saya ada sedikit perubahan. Jadi kalau yang sebelumnya itu sifatnya konservatif ya, fiskal ya. Kalau yang saya lihat kalau Purbaya dia lebih ekspansif dan intervensi langsung. Contoh yang kucurkan 200 triliun ke Himbara. Lalu dia mengatakan tidak pangkas transfer ke daerah. Dia berharap Pemda bisa belanja lebih longgar. Lalu yang tidak kalah penting, dia kritik kebijakan lama ya. Terakhir tuh rame di sosial media di DPR. DPR mempertanyakan masalah utang jatuh. Dia bilang, kenapa kemarin-kemarin kalian udah ratusan hari meeting sama Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, kalian nggak tanya itu, tapi tanya sekarang. Ya, kemana kalian selama ini gitu loh. Nah, lalu dia singgung juga, 3.000 triliun aja bisa dikorupsi, masa 1.500 triliun kita pusing? Nah, jadi memang dia ngomongnya nyeleneh ya. Nah, tetapi saya lihat, saya udah sampaikan, kalau Sri Mulyani itu dari ekonom ya, kalau Purbaya ini dari teknik ya.
Nah, kita nggak tahu, ya mudah-mudahan pola pikir yang seperti itu bisa membawa perubahan sedikit ke market ya. Nah, yang berikutnya potensi konsumsi dan permintaan emas naik ya, dengan dia mendorong terkait dengan retail ke retail. Tetapi kalau saya lihat bukan hanya itu ya. Dia juga pasti akan mencoba mengikuti kepada yang udah dilakukan oleh negara. Kemungkinan juga terkait mungkin kita mulai akan masuk juga untuk besar. Supaya tujuannya untuk apa? Supaya nilai kita itu, nilai tukar kita tuh nggak terlalu volatile banget. Teman-teman kalau lihat ada YouTube Awali Rizki sama satu pengamat pasar modal, di situ mereka bahas bahwa BI selama ini, uang yang terparkir di BI, itu yang lucu tuh mereka beli dolar, ya, sama beli SBI, Sertifikat Bank Indonesia, ya, atau SBN, ya, SBN. Nah, kita ambil yang contoh di situ di dolar itu, ya mereka beli dolar. Artinya apa? Ketika mereka beli dolar, otomatis ketika harga naik mereka akan jual nggak? Jual dong. Ketika harga turun, mereka akan beli nggak? Beli dong. Dengan kata lain apa? Jadi tanda petik, ya terkait dengan fluktuasi nilai tukar kita terhadap dolar, itu tanda petik dalamnya, ya inilah yang membuat saya nggak usah lanjutin ya. Inilah yang membuat kenapa nilai tukar kita terhadap dolar itu terus melemah. Sementara di tempat negara-negara lain, ketika kepercayaan terhadap US dollar udah mulai kurang, nilai tukar mereka menguat. Nah, saya perhatikan ini salah satu yang dipantau oleh Pak Purbaya. Dan menurut saya, emas nanti akan menjadi salah satu yang juga akan cadangan emasnya akan ditingkatkan. Ini udah mulai terucap secara tersirat ya, secara implisit. Yang pertama mereka minta seperti Freeport itu jangan lagi ekspor, tetapi itu lebih ditahan di dalam negeri. Ya. Lalu berikutnya ada banyak hal yang terkait dengan pembahasan-pembahasan itu. Nah, memang Bank Bullion BSI yang terkait yang sekarang lagi tempat kita menyimpan emas itu ada tujuannya adalah secara buku memang itu akan masuk secara tidak langsung ke BI. Tetapi itu bukan under langsung BI karena itu milik daripada warga negara kita. Ya. Nah, jadi itu belum terlalu kuat. Nah, jadi saya melihat Pak Purbaya salah satunya saya melihat mungkin dia akan mengambil contoh bagaimana negara-negara emergingnya pun mulai memperbesar kecadangan emasnya ya. Nah, jadi implikasi untuk trader dan investor apa? Yang pertama, bullish sentiment. Harga emas global dan permintaan domestik ini katalis kuat buat saham emas BI di Bursa Efek Indonesia. Top performer 2025 Antam, Archie, Harta, return lebih dari 100% ya. Momentum EMGR bisa jadi penggerak sentimen baru. Lalu diversifikasi MDKA Antam punya komunitas lain nikel tambah. BRMS Archie lebih pure gold play, Harta lebih stabil karena basis konsumsi ya. Ya, satu nih saya tambahkan, UNTR bukan pure play emas, tetapi dia lebih cocok sebagai emas sebagai diversifikasi, tapi cocok untuk investasi defensif jangka panjang. Nah, UNTR saya masukin kenapa di sini? Salah satu sengaja saya tampilkan ini terkait dengan PSAB ya. Coba dicek oleh teman-teman. Kalau seandainya itu betul ya, tentu dalam hal ini PSAB yang tadi kita bahas di sini ya, PSAB yang kita bahas di sini tadi, PSAB yang kita bahas di PSAB yang kita bahas di sini mana tadi PSAB ya, nanti di situ ya PSAB. Nah, itu jelas sekali bahwa kalau seandainya UNTR masuk ke dalam, itu PSAB punya kepentingan untuk dana, untuk eksplorasi yang lebih. Nah, kalau UNTR jadi masuk, PSAB yang kemarin saya pernah bilang, PSAB kalau koreksi boleh buy, dan memang kemarin tutup Jumat positif ya. Karena apa? Itu tandanya UNTR itu ada kemungkinan akan memang masuk chip in ke dalam. Nah, resiko volatilitas harga emas global, resiko operasional tambang, kebijakan pemerintah, regulasi BUMN, khususnya yang BUMN Batam, dan lain-lain, nah itu menjadi satu yang perlu diperhatikan. Nah, saham emas, perhatikan sudah rally panjang, udah naiknya kencang, ya rawan profit taking. Tetapi sebagai day trader,
kita nggak usah khawatir, gunakan track and adjust. Geopolitik mereda, harga emas bisa drop cepat ya. Nah, perhatikan geopolitik, tapi kalau geopolitik secara kondisi saat ini, saya melihat masih terus memanas ya. Fiskal ekspansif purbaya, nah inflasi dan rupiah akan tertekan ya, tetapi secara konsumsi ya, kita melihat ada kemungkinan ini akan mulai membaik ya. Nah, resiko tetapi membaik belum tentu ya. Kenapa? Karena walaupun ada sektor real perbankan dikucurkan dana, tapi kalau demand daripada retailnya tidak diperbaiki, percuma juga. Siapa yang mau untuk pinjam uang ke bank kalau seandainya konsumsi atau misalnya demand kreditnya itu kan tergantung daripada daya beli masyarakat ya. Ya, jadi itu juga akan kita. Nah, lalu resiko teknis tambang BRMS dan oke. Nah, sinyal pasar yang harus dipantau, level harga emas, ya perhatikan ke angka 4.000, ya. Berita geopolitik, Timur Tengah, Ukraina, AS, Cina, ya. Lalu kebijakan The Fed, BI, perhatikan. Lalu pernyataan Purbaya soal cadangan emas, nih, kayaknya dalam waktu dekat pasti akan keluar, ya. Terutama nanti pemicunya kalau harga emas terus naik. Lalu pola technical saham emas, breakout, support, testing, volume asing, itu juga perhatikan buat teman-teman yang akan sebagai day trader yang seperti kita. Oke, demikian ya penutup bahwa ini kita Vistok akan kita lebih ke arah murni mengajarkan investasi secara benar disertai dengan pendampingan.